Samangkana tewak nikan matapa reng diri sumaku ngimus tining hidup. Kemudian raksasa Sucilomo itu melakukan pertapaan di sebuah gunung untuk mengendalikan indrianya. Niragara kharisa tianing terimal sadaripu pada mikade aniring mana. Dalam pertapaan yang diusahakan oleh Sucilomo itu, ia mengenalikan ketiga hal yang menyebabkan kebingungan atau kekotoran dalam batin. Kemudian ada juga yang disebut dengan satripu, ada 6 musuh yang ada dalam diri setiap manusia, yang rinciannya apabila dijelaskan ada kerodo, moho, made, matsarya, kemarahan, iri hati, dengki, hawa nafsu dan lain sebagainya. Itu dikendalikan oleh Sang Sucilomo ketika dia mendapat ajaran pada saat ia dikalahkan dan membangun sebuah pertapaan di pegunungan. Genep dwiada sepancewara serilawas nikan umulahaken kesantikan pejah tayo muakhanaren darasute mantuking amarjinen darasat maka. Setelah dalam pertapaannya selama 25 tahun dan berhasil mengendalikan indrianya, ia wafat dan kembali ke alam jina atau alam Sang Hyang Buddha. Ikang asura Sucilomo matemah sudah anda namanya. Kemudian Sucilomo ini terlahir menjadi seorang putra dari Raja Sudasa. Ia terlahir dengan nama Sudanda. Prabu tamorirat nekande palaning tapetin munika nataan urung penuh sahananing prawira bala paratiwegana pada sakti sadara suarana rajata adiratna ring kadah tuanika kadi jana radana laya. Kemudian ia terlahir sebagai seorang raja yang sangat berkuasa, membawahi seluruh prajurit yang sangat-sangat sakti. Kemudian istananya dipenuhi oleh perhiasan emas, permata, dan segala bentuk kekayaan. Sehingga istana yang didiami oleh ia pada saat itu sangat megah bagaikan Janardana Laya atau alam dari Dewa Janardana. Anin dia guna sakti ring berata susila satu hika Raja Bupati Sudir rikala waning japa samadi taman alupa ring jina semerti. Beliau dipenuhi oleh tingkah laku yang baik,
Kemudian selain itu beliau tidak pernah melupakan ajaran-ajaran jina atau tingkah laku, tata krama, serta pandangan hidup seorang jina atau Buddha. Iya karana bata arerudara manurun iri sirang nareswara parahasana rikirati sang paramobuddha rigatin nikosan tiket maka. Dengan keteguhan hati dari jelmaan Sucilomo pada saat itu yang bernama Sudanda, putra dari Raja Sudasa. Kemudian Sangyang Rudra, Dewa Rudra berkenan dengan segala keteguhan hati sang raja pada saat itu. Kemudian Dewa Rudra memberi anugerah kepada jelmaan Sucilomo atau Sudanda ini. Sirang arani sang jayanta keri sang prabu siniwiring ratna kandake wimana pakawahan aniaya pasung nirkadireng Daneswara. Dengan keteguhan hatinya memuja Parama Buddha, Buddha yang tertinggi. Kemudian Dewa Rudra menganugerahinya. Dan terlebih lagi ada sebuah kendaraan yang disebut dengan Wimana yang juga dianugerahkan kepada Daneswara atau Rahwana terdahulu, itu juga dianugerahi kepadanya. Batara tuwitan hana majahane rian apituyan nareswara muakhling irrudermur tiasa kaleng rana pamepotikang hanu garahe. Kemudian dianugerahkan juga, ia tidak akan dapat dikalahkan oleh para dewata. Terlebih lagi, raja dari yang terlahir dari manusia tidak akan bisa mengalahkannya. Terlebih lagi, apabila berada dalam suatu peperangan, ia akan sama saktinya seperti Sangyang Rudra. Telas pupalaning tapi nulahakeun mahalimana kisang mahasura ilang sehir ring jagat mari welas niring anemu wiyoga keasihan. Oleh sebab ia diberikan anugerah demikian, maka rasa welas asihnya seketika hilang. Tehar madegi kang kasingan ati guru pangasih ibatar sangkar ya hetun ikana ang jagat giri-giri nasahanan niku dekeng kadewatan. Kemudian dengan kesaktiannya yang tak terkalahkan itu, muncullah keberingasannya kembali, sehingga para raja yang ada di sekitar wilayah itu menjadi takut, dan terlebih lagi para dewa semuanya melihat kesaktiannya menjadi ketakutan. Kunang keteringanimu lewani keyan Prabu Narma kerupa raksasa
Aneka juru boja karya mabangun jangan nanginakan nare suara amoga terhilang lawah ikan hina haling asu sukerotama mijil taya mamet pelion mukang kunapa jana telas mini serakeun. Kemudian apa sebenarnya penyebab sang raja itu berubah menjadi seperti raksasa perilakunya? Beginilah ceritanya. Pada saat juru masak istana itu memasak hidangan kepada sang raja, lauk yang akan dimasak itu ternyata hilang, dicuri oleh seekor anjing. Karena kebingungan akan menghidangkan masakan kepada sang raja, lalu juru masaknya pergi keluar di sana dan menemukan mayat. Mayat itulah pahanya dipotong, dagingnya diambil, dan itu yang dimasak, yang dihidangkan kepada sang raja pada saat itu. Aturan rinare anderatan dua teke mangrahati pamateking karaksasan usan ring usan apuana mangan jangan hati saya bukti sadarase nimitan nikayan mata tuan nilawah itu ring akaryosan besur niamaki pejahan nyayan matur madu karana nike jati tan salah. Oleh sebab sang raja sebelumnya belum pernah menyantap hidangan yang seperti itu dan dirasakan oleh sang raja sangat lezat sekali, sangat enak sekali, sehingga dengan segera memakan masakan dari mayat manusia itu timbullah kembali jiwa raksasa dari sang raja itu. Dan ketika menanyakan kepada juru masaknya, karena juru masaknya tidak berani berbohong, apabila berkata yang tidak jujur ia akan celaka atau dibunuh oleh raja itu, maka dia jujur mengatakan bahwa yang dimasak itu dengan latar belakang cerita daging yang akan dimasak itu dicuri oleh seekor anjing. Maka ia menjelaskan untuk mengganti itu ia menemukan daging dari mayat manusia, itulah yang dimasak dan dihidangkan kepada sang raja. Ya hetu nikayan teher mutosakeun akal-akalan mang samangkan muasina gale kisah tinu ting prakasita puro sada saat nyike. Kemudian setelah kejadian itu sang raja terus meminta kepada juru masaknya agar menyediakan daging itu terus menerus. Dan kegemaran sang raja memakan atau menyantap daging manusia seperti itu, maka beliau dinamai dengan Purusada. Purusada itu berarti penjagal manusia. Nimitan nikayan kinon milagede sahana kanan nikah ngawanging puri kelas karuhun ambaking balo samuha para ratu makon gumindale
Dengan kejadian itu, maka orang-orang istana, termasuk para raja yang ada di sekitar wilayah istana itu, menyuruh agar sang raja Sudanda yang telah disebut dengan Purosada ini untuk meninggalkan istananya. Sebab istana pada saat itu keratonnya menjadi tidak tenang karena kebiasaan sang raja, keinginannya memakan daging dari manusia. Iya karanen ikan mareng waneri lambung ngacale sumerupa arawate makin teu mabai rawan mangan ikang narema keratuning mahasura rasahaning watek ratu kabeh sakeparaki paminggiring wana tenyuh tuasi koyan rinampa sinama asteka api balon ikang jaya antake. Kemudian ya si Jayantaka ini atau yang sudah bernama Purosada ini pergi dari istana dan melakukan pertapaan atau bertempat tinggal di lereng Gunung Sumeru. Di sanalah ia semakin menjadi-jadi Berawa atau kebengisannya menjadi pengikut Berawa dan semakin menjadi-jadi keinginannya untuk memakan daging manusia sehingga menyebabkan kegaduhan orang-orang yang ada di wilayah itu. Semuanya menjadi takut dengan keberadaan dari Purosada pada saat itu di lereng Gunung Sumeru.